Teman-teman semua, kita akan membahas beban dibayar di muka, mulai dari pengertian, kemudian pencatatan, serta efek atau dampaknya terhadap neraca saldo. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke pengertian. Beban dibayar di muka bisa kita anggap pengeluaran yang dikeluarkan itu untuk lebih dari satu periode atau dibayar sekaligus. Jadi uang yang dikeluarkan, yang mana uang itu dikeluarkan tidak hanya untuk membayar sesuatu untuk satu periode saja, tapi bisa lebih dari satu periode dan dibayar sekaligus. Nah, misalkan ada sewa dibayar di muka. Misalkan ada pemilik, bukan pemilik, misalkan ada orang yang menyewa ruko kepada pemilik ruko. Nah, ruko itu disewakan setiap tahunan. Nah, kita misalkan bayarnya bulan ini untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu namanya sewa dibayar di muka. Kemudian ada asuransi. Bayarnya sekarang untuk sekian bulan. Kemudian iklan. Bayar di muka untuk beberapa kali tayangan, misalkan. Nah, itu contoh dari beban dibayar di muka. Nah, kemudian di sini kita akan bahas mengenai pencatatan. Nah, bagaimana pencatatan beban dibayar di muka? Nah, pada saat jurnal untuk transaksi awal, pencatatannya itu ada dua pendekatan, teman-teman semua. Yang pertama adalah pendekatan aset, dan yang kedua adalah pendekatan beban. Nah, teman-teman jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal pada saat transaksi, debitnya adalah beban dibayar di muka, kreditnya kas. Nah, teman-teman untuk melihat atau menandai bahwa jurnal ini diperlakukan menggunakan pendekatan aset, teman-teman bisa lihat di sebelah debitnya. Debitnya adalah beban dibayar di muka. Nah, ini menunjukkan bahwa beban dibayar di muka ini kan merupakan aset. Sehingga di sini merupakan pendekatan aset. Nah, kemudian pada saat menggunakan pendekatan beban, nah, jurnalnya seperti ini, debitnya beban, kreditnya kas misalkan. Disebut pendekatan beban karena debitnya adalah beban. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya, bila mana perusahaan itu menggunakan pendekatan aset ataupun beban. Kita lihat dari transaksi awal. Ketika transaksi awal mencatatnya debitnya merupakan aset, berarti dia menggunakan pendekatan aset. Ketika pada saat transaksi awal debitnya adalah beban, maka dia menggunakan pendekatan beban. Oke, kita lanjut. Nah, ada contoh kasus. Sinta merupakan seorang mahasiswa baru di salah satu kampus di Yogyakarta. Pada tanggal 4 Agustus, Sinta membayar uang sewa kos sebesar 6 juta rupiah untuk masa sewa 12 bulan. Nah, biasanya uang sewa kos itu kan tidak bulanan, bisa 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, seperti itu kan, variatif. Nah, ini dimisalkan Sinta bayar uang sewa kos untuk 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan. Berarti di sini Sinta bayar uang sewa untuk tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan 4 Agustus 2021, tapi dibayarnya di depan. Nah, seperti tadi, kita akan menggunakan pencatatan menggunakan dua pendekatan. Yang satu pendekatan aset, yang satunya pendekatan beban. Oke, masih diingat ya? Ketika mencatat menggunakan pendekatan aset, pada saat transaksi kita catat debitnya aset, gitu kan? Kalau kita menggunakan pendekatan beban, kita catat debitnya adalah beban. Nah, kita lihat dari kasus ini, bagaimana perlakuannya. Nah, pada tanggal 4 Agustus, tadi Sinta mengeluarkan uang 6 juta rupiah. Berarti pada tanggal 4, debitnya itu harus aset. Karena asetnya berupa sewa, sewa dibayar di muka kan berarti. Nah, berarti sewa dibayar di mukanya debit 6 juta. Karena Sinta mengeluarkan uang, maka uangnya berkurang. Kasnya dikredit 6 juta. Nah, bagaimana dengan menggunakan pendekatan beban? Nah, seperti ini. Jadi, uangnya yang dikeluarkan itu sama 6 juta, cuma beda perlakuan pencatatan. Jadi, Sinta boleh mencatatnya salah satu di antara ini. Sinta boleh mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka,
yang menunjukkan berarti Sinta mencatatnya menggunakan pendekatan aset. Sinta bisa juga mencatatnya debitnya adalah beban sewa dengan asumsi Sinta menggunakan pendekatan beban. Boleh memilih salah satu. Nah, kemudian bagaimana dengan jurnal penyesuaiannya? Oke, tanggal 31 Desember kita akan melakukan penyesuaian dari yang dibayar 6 juta pada tanggal 4 Agustus 2020. Kuncinya seperti ini. Ketika melakukan atau menggunakan pendekatan aset, yang dicatat itu nanti yang sudah digunakan, yang sudah dinikmati, masa sewa yang sudah dinikmati. Nah, sebelumnya kita lihat dulu akunnya. Sewa dibayar di muka, di sini muncul di sebelah debit. Maka di penyesuaian akan kita kreditkan, teman-teman. Penyesuaian di kita kreditkan. Debitnya apa? Karena sewa dibayar di mukanya dikredit, maka debitnya adalah beban sewa. Otomatis beban sewa. Nah, tadi, jika menggunakan pendekatan aset, yang dicatat adalah lamanya periode yang sudah dinikmati. Sinta sudah menikmati masa sewa dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Sinta sudah menikmati 5 bulan. Sehingga di situ akan muncul yang namanya beban sewa 2.500.000 atau 5 dibagi 12 bulan kali 6 juta rupiah. Nah, di sini muncul 2.500.000. Sewa dibayar di mukanya akan berkurang 2.500.000. Jadi jika menggunakan pendekatan aset, yang dicatat di jurnal penyesuaian adalah lama waktu yang sudah digunakan atau sudah dinikmati. Karena sudah dinikmati 5 bulan, maka akan kita dapatkan angka sebesar 5 dibagi 12 bulan dikali jumlah keseluruhan yang dibayar, 6 juta rupiah. Sehingga di sini beban sewa 2.500.000, sewa dibayar di muka 2.500.000 buah kredit. Kemudian, bagaimana dengan pendekatan beban? Jika menggunakan pendekatan beban, kebalikannya. Sebelumnya beban sewanya ada di sebelah debit, maka kita kreditkan. Ini di sebelah debit, maka kita kreditkan. Nah, lawannya beban sewa akan muncul akun yang namanya sewa dibayar di muka. Nah, jika menggunakan pendekatan beban, yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian angkanya adalah lamanya waktu, lamanya periode yang belum digunakan. Belum digunakannya berarti 7 bulan kan, karena sudah digunakan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dari 12 bulan, sudah digunakan 5, berarti akan muncul angka 7. Sehingga di sini kita bagikan 7 dibagi 12 dikali 6 juta rupiah, ketemulah 3.500.000. Nah, 3.500.000 masuk ke sini. Nah, ini perbedaan kita melakukan pencatatan menggunakan pendekatan aset dan pendekatan beban. Ini jurnalnya. Kita bisa lihat bedanya ya. Jurnal penyesuaian juga beda, posisinya angkanya juga berbeda. Nah, kemudian bagaimana kawan-kawan dampak terhadap neraca saldonya? Apakah akan berbeda juga? Oke, mari kita lihat. Nah, kita posting ya teman-teman. Kita posting biar nanti kelihatan nih neraca saldo kita. Nah, teman-teman semua, ini merupakan hasil kopian dari slide sebelumnya gitu ya. Ini kopian dari slide sebelumnya, saya pindahkan ke slide ini untuk memudahkan teman-teman. Nah, sekarang menggunakan pendekatan aset teman-teman. Akun sewa dibayar di muka, kalau kita lihat ada di transaksi tanggal 4 Agustus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saldonya debit 6 juta. Saldonya sebelah kiri atau sebelah debit. Maka di sini postingnya di sini 4 Agustus 2020 akan ada jurnal umum debit 6 juta rupiah. Ini kita masukkan ke sini gitu ya. Kemudian kita cari lagi yang terkait sewa dibayar di muka pada transaksi yang tadi, yang kita jurnal tadi. Ini sudah kita posting nih satu. Nah, kemudian ternyata ada lagi di sini. Di penyesuaian. Ada sewa dibayar di muka di kredit 2.500.000. Nah, kita masukkan ke sini.
Nah, 31 Desember 2020 ada jurnal penyesuaian. Kita lihat di sebelah kredit. Di sini 2.500.000 kredit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 4 Agustus 2020, 6 juta rupiah debit. Ada 2.500.000 kredit. Debit sama kredit. Berarti kan ini beda, kiri dan kanan, maka kita selisihkan. Kita kurangkan. Kita lihat debitnya angkanya lebih besar, berarti nanti saldonya adalah debit. Debitnya lebih besar, maka saldonya debit. 6 juta dikurangi 2.500.000, maka saldonya nanti sewa dibayar di muka adalah debit 3.500.000. Oke, jelas sampai di sini ya. Jika kita menggunakan pendekatan aset, nanti di neraca saldo, akun sewa dibayar di muka akan muncul saldo debit 3.500.000. Bagaimana dengan pendekatan beban? Nah, kita akan lihat sama-sama. Ya. Kita posting juga untuk akun sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka kalau lihat di sini, ini ada beban sewa, kas. Nah, ada di sini nih teman-teman. Sewa dibayar di muka ada di jurnal penyesuaian. Ada di sebelah kiri 3.500.000 atau debit 3.500.000, maka kita pindah ke sini. Akun sewa dibayar di muka 31 Desember 2020 ada jurnal penyesuaian di sebelah kiri atau debit 3.500.000. Nah, berarti saldonya, saldo sewa dibayar di muka di neraca saldo akan muncul di sini 3.500.000 karena pada saat posting hasilnya menunjukkan 3.500.000. Nah, teman-teman bisa perhatikan jika kita menggunakan pendekatan aset, maka akun sewa dibayar di muka saldonya 3.500.000. Jika menggunakan pendekatan beban, nanti di neraca saldo sewa dibayar di muka saldonya juga debit 3.500.000. Sama persis. Nah, kita lihat efeknya terhadap akun beban sewa. Nah, kalau beban sewa seperti ini, teman-teman. Menggunakan pendekatan aset, nah kalau kita lihat, ini kan sudah diposting tadi. Nah, beban sewanya ada di sini. Beban sewa ada di jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Maka kita masuk ke sini. Ini beban sewa 31 Desember 2020. Ada jurnal penyesuaian di sini debit 2.500.000. Sehingga saldo beban sewa di neraca saldo nantinya akan muncul 2.500.000. Oke, kita lihat bagaimana dengan pendekatan beban. Kita cek, ya. Nah, beban sewa. Nah, beban sewa di pendekatan beban di sini. Kita mulai dari transaksi tanggal 4 Agustus 2020. Muncul beban sewa 6 juta. Maka kita pindah ke sini. 4 Agustus, dari sini ya, 4 Agustus ada beban sewa debit 6 juta rupiah. Sebelah kiri debit. Ini. Nah, kita lihat lagi. Apakah jurnal penyesuaian ada? Oh, ternyata ada juga di jurnal penyesuaian. Beban sewa di sebelah kanan atau sebelah kredit 3.500.000. Maka di sini dituliskan 31 Desember 2020. Jurnal penyesuaian 3.500.000. Nah, sebelumnya ada saldo 6 juta debit, kemudian ada penyesuaian 3.500.000 kredit, debit kredit. Karena berbeda, maka kita selisihkan. Kalau teman-teman lihat debitnya lebih besar, maka saldonya nanti akan menunjukkan saldo debit. 6 juta rupiah dikurangi 3.500.000 sama dengan 2.500.000. Nah, teman-teman bisa lihat saldo beban sewa menunjukkan saldo debit 2.500.000 jika menggunakan pendekatan aset. Begitu pula ketika kita menggunakan pendekatan beban, saldonya pun akan menunjukkan 2.500.000 di sebelah debit. Seperti sebelumnya juga, akun sewa dibayar di mukanya juga ketika kita menggunakan pendekatan aset maupun pendekatan beban, maka saldonya dan posisinya akan sama persis. Sama-sama 3.500.000 di sebelah debit. Nah, teman-teman, artinya apa? Ketika teman-teman menemukan suatu kasus ada beban dibayar di muka, teman-teman mau mencatatnya menggunakan pendekatan aset maupun menggunakan pendekatan beban, itu silahkan. Boleh salah satu, boleh pilih salah satu. Nanti ujung-ujungnya, akhirnya endingnya saldonya akan sama persis di neraca saldo. Baik dari sisi kalau yang di sini sewa dibayar di muka, maupun dari sisi beban sewa. Jadi intinya,
beban dibayar di muka entah menggunakan pendekatan aset maupun pendekatan beban, prosesnya berbeda. Proses penjurnalannya akan beda. Satu sama lain jurnalnya akan berbeda, tapi endingnya di neraca saldo hasilnya akan sama persis. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman materi kali ini. Silakan nantikan materi selanjutnya ya.